Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya kasih. Semoga Anda di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Pokok bahasan kita kali ini adalah Sabda Yesus Kristus, "Aku pun tidak menghukum engkau," bukan berarti mengampuni. Aku pun tidak menghukum engkau, bukan berarti mengampuni. Kisah perempuan yang kedapatan berbuat zina, namun Pak Yesus bersabda, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Di kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 2-11. Ini yang sudah terkenal. Banyak orang mengartikan sabda ini bahwa Pak Yesus mengampuni perempuan yang berbuat zina ini. Salah satu cara untuk tidak menghukum orang adalah mengampuni. Tidak menghukum artinya ya diampuni. Artinya hukumnya ditiadakan. Hukumnya ditiadakan bagi orang yang bersalah. Maka kalau tidak ada hukum, maka kesalahan itu tidak diperhitungkan sebagai kesalahan. Maka orang itu pun bebas dari hukum. Orang itu selamat. Roma 5:13. Hanya cara ini yang dikenal oleh seluruh umat manusia. Tidak ada cara lain mengampuni kesalahan orang lain. Maka dari itu di doa Bapa kami, Pak Yesus mengajarkan, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Ampunilah kami. Karena Pak Yesus mengikuti pola pikir umat manusia. Manusia hanya mengerti pengampunan. Istilah mengampuni ini adalah satu-satunya cara yang diketahui oleh umat manusia untuk membebaskan orang yang bersalah kepada orang lain. Hanya mengampuni saja. Frasa ini begitu populer sampai sekarang, digunakan oleh gereja-gereja. Ini Yohanes 8 ayat 2-11. Padahal Pak Yesus di Yohanes 8 ayat 12 bersabda, "Aku pun tidak menghukum engkau." Namun Pak Yesus tidak bermaksud mengampuni. Tidak mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat zina ini seperti sangka-sangka orang Kristen pada umumnya. Tidak. Coba kita lihat buktinya di mana. Pak Yesus di Matius 5:17 bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat." Hukumnya hukum Taurat. Jangan kamu menyangka bahwa aku meniadakan hukum Taurat. Arti meniadakan hukum Taurat adalah jika ada orang berbuat salah, berbuat dosa, namun orang itu tidak dihukum. Ya, karena hukumnya tidak ada. Orangnya tidak dihukum, bebas. Sebab hukumnya ditiadakan. Sangka-sangka demikian ini salah. Roma 5:13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, sebelumnya telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi sebelum hukum Taurat ada, dosa sudah ada, tapi dosa itu tidak diperhitungkan. Istilah umum bagi kasus orang bersalah namun tidak dihukum adalah orang bersalah itu diampuni. Ini saja. Nah, Pak Yesus melarang kita menyangka bahwa beliau mengampuni. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk mengampuni dosa. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat. Itu sangka-sangka yang salah. Mengapa itu sangka-sangka yang salah? Karena jika Pak Yesus mengampuni dosa, maka beliau tidak maha kudus. Beliau adalah Allah yang menjadi manusia. Allah mengenakan daging. Roma 8 ayat 3 bisa dibaca. Dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria, perawan Maria.
Ini, Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Pak Yesus bukan terjadi dari benih laki-laki dan wanita perempuan, bukan dari Yusuf dan Bunda Maria, bukan, karena mereka masih tunangan. Upah dosa adalah maut. Kok tidak dihukum ya? Ulangi, mengapa itu sangka-sangka yang salah? Sangka-sangka bahwa Yesus Kristus datang mengampuni dosa, itu sangka-sangka yang salah. Ini kan harapannya umat manusia, Yesus datang juru selamat. Oh, ngampuni. Itu kan. Jangan kamu menyangka begitu. Sebab apa? Karena jika Pak Yesus mengampuni dosa, maka beliau tidak maha kudus. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maut adalah terpisah dari Allah. Itu maut. Ya, maut secara badani habis nafas akibat dari dosa itu. Kemudian manusia mati jasmani. Upah dosa adalah maut, kok tidak dihukum? Nah, jadi beliau tidak kudus, tidak maha kudus. Kalau ada Allah, ini menyimpang sedikit, yang mengampuni dosa, sesungguhnya dia bukan Allah. Bukan Allah. Dia adalah oknum yang menyamar sebagai Allah, yang mengutamakan penyembahan manusia. Lukas 4 ayat 6, 7. 4, 6, dan 7. 4 ayat 6 dan 7. Lukas 4 ayat 6 dan 7. Dia berdusta bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 7. Tetapi Yesus mengatakan tidak, Allah tidak mengampuni dosa, menghukum dosa. Namun menghukum dosa di atas kurban karena kasihnya. Jadi harus menghukum dosa, namun karena kasihnya kepada umat manusia, sehingga mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi sasaran hukuman yang seharusnya dijalani oleh umat manusia. Itu dipandang dari hukuman, dijalani, digantikan. Iblis adalah pendusta dan bapak segala dusta. Kalau dia bisa mengampuni dosa. Dusta kan? Yohanes 8:44. Iblis adalah pendusta dan bapak segala dusta. Yohanes 8:44. Maksud kedatangan Pak Yesus ke dunia adalah dalam rangka melaksanakan tugas menyelamatkan umat manusia luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosanya. Yohanes 3:17. Bukan menghukum umat manusia, tetapi menyelamatkannya. Walaupun Pak Yesus berkapasitas selaku hakim. Hakim, Yohanes 8:44. Manusia bisa selamat ternyata ada dua cara. Kesatu, manusia diampuni, seperti tadi, pikiran umat manusia. Pola pikir umat manusia ini kalau dosa diampuni. Hukuman tidak usah dieksekusi, aku nggak usah dihukum. Itu kan diampuni. Manusia diampuni. Cara ini tidak digunakan oleh Pak Yesus. Tidak digunakan. Cara kedua yang digunakan adalah hukuman yang seharusnya kita jalani, dijalani oleh umat manusia, telah diambil alih, dijalani oleh Pak Yesus. Nggak usah masuk neraka kok, saya yang jalani. Itu ilustrasi yang kelas tinggi. Jangan umat manusia masuk neraka, saya yang jalani. Nah, tapi ini kan bukan kehendak Pak Yesus, kehendak Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Pak Yesus itu hanya melaksanakan tugas. Yohanes 10:18. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku. Aku berkuasa mengambilnya pula. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jadi Yesus Kristus berkapasitas selaku hakim. Yohanes 8:44. Penghakiman telah diserahkan kepadaku.
bukan untuk menghakimi. Hakim diutus bukan untuk menghakimi. Ulangi, Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh dia, oleh aku. Kalau ini ganti kalimat ini menjadi kalimat langsung. Ini kan yang berbicara ini kan keluar langsung, maaf Tuhan, dari mulutnya Tuhan Yesus, Pak Yesus. Ini membahasakan oleh dia itu kan, ya pemberitaan, beliau memberitakan. Oleh dia ya oleh aku, tapi beliau tidak arogan begitu. Tapi nanti setelah bangkit dari antara orang mati, beliau tidak membahasakan orang ketiga. Ini di bahasa Jawa banyak yang digunakan ini. Panjenenganipun, wah, itu kan orang ketiga. Ini banyak digunakan. Ya saya tahu, mungkin di bahasa daerah lain ada. Melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh aku. Mestinya bahasanya begitu. By me. Through me. Tapi di sana ada ditulis through him. Ini bahasa Inggrisnya. Oleh dia bagaimana? Matius 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bukan. Kalau meniadakan hukum Taurat, orang berharap orang diampuni. Itu kan? Telah kita bahas di atas tadi. Melainkan aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa sih? Menggenapi itu bagaimana? Melakukan perintah atau menjalani hukumannya. Melakukan perintah atau menjalani hukumannya. Itulah arti menggenapi. Coba bisa dibantah di debat 085298981948. Mari kita omong-omong lah. Menggenapi hukum Taurat itu dua. Melakukan perintah menjauhi larangannya atau menjalani hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat. Artinya Pak Yesus yang aslinya adalah Allah, namun yang sedang menampil aslinya adalah Allah, namun dalam program sedang menampil sebagai manusia. Ini bahasa yang saya berusaha mencari bagaimanakah menguraikan ini orang manusia yang dua kodratnya, Allah dan manusia. Ini kan yang selalu direcekkan di YouTube, di komentar-komentar YouTube atau di Facebook. Ini kan dibingungkan. Karena ada manusia yang dua kodratnya, Allah dan manusia. Ini kan membingungkan. Pak Yesus yang aslinya adalah Allah, namun yang sedang menampil sebagai manusia. Bapak Presiden yang aslinya adalah presiden, yang sedang di dalam program belusukan ke pasar tradisional. Ya pakai baju batik biasa gini, pakai belangkon. Tampilannya saat program belusukan itu. Tapi kalau sudah selesai program itu, program rakyat atau apa ini maksudnya, ya kembali ke presiden. Berani lu jawil-jawil, gak berani. Ditangkap oleh pengawal presiden. Tidak bisa. Presiden itu. Kalau Yesus sudah naik ke surga, tidak bisa kita bilang, Pak Yesus, tidak bisa. Atau Yesus. Apa lagunya? Tidak cocok. Tuhan Yesus kan di surga loh. Kalau di bumi, balik. Ada orang yang tidak mau terima. Ya kalau orang jawab, masih terima. Kalau orang yang lebih tua atau dituakan, kita sebut Pak D. Kalau ini opa, mbah, cocok, 77. Yang nonton ini viewer, rata-rata di bawah 60 barangkali. Atau mungkin di bawah lagi, orang muda kebanyakan. Mbah, boleh dipanggil mbah. Walaupun kita tidak ada hubungan kekeluargaan. Boleh, ada yang tidak terima. Oh, bagi saya Yesus itu Tuhan. Iya, sekarang di atas itu Tuhan. Kalau dulu di bawah ini dicerita, kita bisa membahasakan beliau itu Pak Yesus.
Dan Yesus, kalau Makassar, ya tidak bisa dipanggil Mbah karena beliau umurnya 33. Artinya Pak Yesus itu yang aslinya adalah Allah, namun yang sedang menampil sebagai manusia. Beliaulah yang menggantikan menjalani hukuman yang sepantasnya dijalani oleh umat manusia. Inilah Injil keselamatan itu. Kesimpulan, ketika Pak Yesus bersabda, "Aku pun tidak menghukum engkau," kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina itu tadi, di Yohanes 8, beliau tidak bermaksud mengampuni. Tidak bermaksud mengampuni perempuan itu, melainkan beliau bermaksud kan belum disalib, beliau menggantikan hukuman yang seharusnya perempuan itu jalani. Perempuan itu harusnya dilempari batu sampai mati. Jadi digantikan oleh Pak Yesus. Mari Tuhan, saya geser sedikit ini Pak Yesus. Ya ini alat peraga. Sebab manusia berpikir dengan gambar. Maka itu kita dilarang nonton gambar porno. Kalau patung ini boleh dilihat, dibayangkan. Bukan disembah. Bukan. Disembah yang di atas, pribadinya ada di atas. Bukan roh saja loh yang naik. Tuhan Yesus waktu bangkit dari orang mati, antara orang mati dengan badan, dengan tubuh. Kelihatan. Makan ikan goreng lagi. Dengan tubuh yang sempurna, tembus tembok. Itu peristiwa Thomas tidak percaya. Yohanes 20. Itu, ulang-ulang itu. Ketika Pak Yesus bersabda, "Aku pun tidak menghukum kau," kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, beliau tidak bermaksud mengampuni perempuannya. Bukan mengampuni. Melainkan beliau bermaksud belum salib waktu itu. Waktu terjadi peristiwa itu kan belum salib. Menggantikan hukuman yang seharusnya perempuan itu jalani. Mestinya dilempar batu sampai mati. Itu kan Musa mengatakan harus dilempar batu sampai mati. Siapa yang tidak berdosa dalam melempar batu pertama kali. Itu kan terus lanjutannya. Lalu mereka pergi satu persatu mulai dari yang tua. Sampai akhirnya tinggal berdua. Pak Yesus menggambar di lantai, di tanah. Nggak tahu gambar apa. Nggak tahu. Karena tidak ditulis. Tidak ditulis menggambar apa. Ya kalau di perkiraan saya menggambar 2 loh batu. Ya oke lah. Itu pendapat. Tapi kalau itu tidak bisa dipastikan. Kecuali tertulis di Alkitab. Nah, jadi Pak Yesus yang menggantikan, "Aku pun tidak menghukum kau." Kemana itu orang-orang semua itu? Tidak ada guru. Tidak ada yang menghukum kau. Tidak ada guru. "Aku pun tidak menghukum kau." Bukan aku mengampuni. Bukan. Tidak lama beliau menggantikan hukumannya. Perempuan yang berzina, beliau yang menanggung hukumannya. Menggantikan hukumannya, membayari dosanya. Ini yang disebut menebus dosa. Minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, bagi semua orang, untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Pengampunan dosa itu diberikan setelah darahnya tercurah, bukan ngampuni langsung. Ya nggak apa-apa. Tidak ada sasaran murka Allah. Beliau menjadi sasaran. Kapan? Yaitu waktu berteriak, "Eli, Eli, lama sabaktani." Bukan Bapakku, tidak. Karena beliau disalib bukan karena dosanya sendiri, karena beliau tidak berdosa. Itu dosa kita, maka itu beliau berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kalau beliau tidak disalib, kita akan berseru begitu sampai di neraka. Kita bersyukur karena kita sudah masuk di surga ini, sudah di jalan surga. Mbak kalau meninggal, just masuk surga ini, jalan ke surga. Ini mesti dipelihara baik-baik. Kita yang berbuat dosa, namun Pak Yesus yang tidak berdosa, Pak Yesus tidak berdosa, yang akan pada saat ini dan sudah sekarang ini menjalani hukuman seluruh umat manusia pada tahun 33 Masehi.
33 Masehi. Ya, seluruh umat manusia. Bagi kita yang mati, bukan. Mbak selalu ulang-ulang, Opa selalu ulang-ulang. Ini, katakan ini. Yang mati, orang selalu sambung mati. Pikiran nggak betul-betul mendengar ini. Bagi yang mau digantikan, mau menerima penggantian ini. Saya mau, gantikan saya. Itu dia. Itu yang selamat. Tidak usah bayar. Mau. Maka kita luput dari murka Allah akibat dosa-dosa kita. Kita pun selamat sejak masih tinggal di dunia ini, berlanjut sampai di sorga kekal selama-lamanya. Kemain enaknya ya. Mari kita masuk sorga ya. Kita masuk surga, kekal selama-lamanya. Di sana ada taman Allah, di mana ada pohon kehidupan. Kita bisa makan dan hidup kekal selama-lamanya. Di dalam sukacita bersama dengan Allah yang Maha Suci. Kerja kita hanya menyembah saja. Berlatih menyembah di sini. Ada pelajaran tuh menyembah sampai di kehidupan kekal. Yang nonton sedikit, tidak salah cuma berapa? 40. Ya, hanya orang itu yang diberkati ya. Cobalah, bukalah itu. Pelajari. Sebab Mbak ini bukan orang biasa ya. Sudah ditempah. Sudah digebuk. Sudah marah-marah, tidak bisa menyembah. Berlatih terus. Sekarang bisa jadi guru. Sampai di sini dulu. Saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih diberi kesempatan jumpa lagi. Kiranya turunlah segala berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini beserta keluarganya. Satu orang selamat, semua seluruh keluarga diselamatkan, disertai berkat jasmani ekonomi yang berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan atau sanggahan. Bagikanlah video ini kepada saudara-saudara atau keluarga. Ya, kita tolong mereka mendapat pengetahuan yang sangat penting yang menuju kepada hidup kekal. Tekanlah subscribe, Anda akan selalu dikirimi video yang baru. Sampai jumpa besok atau lusa, 10 menit saja atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah. Salam damai sejahtera.